bahwa kepala staf sekolah-sekolah penggerak Indonesia ini berbeda-beda. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Blitar 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA 1 Blitar 2 dan staf yang sempat hadir hari ini di sini. Hari ini terima kasih, langsung saja saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 ingin melakukan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Blitar 2. Namun sebelum itu ada baiknya kita dengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu sebagai bukti dukungan kepada calon guru penggerak, khususnya saya kepada Bapak Muhammad Ali Syabanian. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhormati ini pada acara ini, bersama-sama kita sama-sama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah karena sampai pada hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita selaku pengajar dan pendiri SMA 1 Blitar 2. Langsung saja Bapak Ibu, pada hari ini ada kegiatan apa ini? Diseminasi. Tadi ada kegiatan diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Jadi diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif bisa Bapak Ibu ringkas saja sebagai pengantar ya. Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung. Karena apa? Karena dari awal-awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali yang PNS dan PPJK silahkan ikuti apapun kegiatan-kegiatan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dalam hal kemajuan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memajukan karir dari guru-guru. Dari awal saya sudah sampaikan, silahkan Bapak Ibu ikuti baik itu CDP maupun PPG dan kegiatan-kegiatan lain. Artinya secara umum himbauan saya untuk mengikuti itu adalah satu bentuk dukungan. Ya, silahkan Bapak Ibu kembangkan diri karena melihat situasi dan kondisi pendidikan nasional, ya, seperti BIMTEK yang saya ikuti di Jakarta kemarin dari tanggal 16 sampai 19 ini, ya, khususnya program sekolah penggerak, bahwa kepala staf sekolah-sekolah penggerak di Indonesia ini berbeda-beda. Ada yang super maju, ada yang maju, terutama yang kita di daerah-daerah. Ya, kalau kita lihat yang sekolah-sekolah maju, sekolah penggerak maju di Pulau Jawa, kemarin yang tampil di Wanita Upaya itu adalah SMA Negeri 109 Jakarta dengan SMA Negeri 2 Cibinong, Bogor. Ya, kalau melihat penampilan mereka, ya kita tentunya harus berbesar hati bahwa mereka jauh lebih baik karena kapasitas dan posisi mereka memang berbeda. Nah, tapi paling tidak
apa yang ada di sana itu secara pokok kita ikuti. Jadi silakan Bapak Ibu berkembang ikuti pengembangan ini, baik itu calon guru penggerak, kemudian UPI, perjabatan apa namanya, UPI ya. Silahkan diikuti. Itu adalah bentuk dukungan. Jadi silakan untuk dilanjutkan nanti ya. Kalaupun saya bisa sampai selesai, ya. Bisa sampai selesai. Kemudian nanti setelah acara ini, nanti habis istirahat siang kan ada acara lagi Pak Heri ya. Kumpul nanti masalah kelanjutan pengisian SKP. Jadi budaya positif apa yang kira-kira bisa diwujudkan di sekolah ini itu tidak hanya dalam teori pembelajaran calon guru penggerak, tapi paling tidak ada juga imbasnya terhadap guru dan siswa-siswi beserta satu tingkat dua itu yang kedua. Kemudian saya sampaikan juga ini tidak direkam. Direkam. Jadi kalau direkam kan ada harus konteksnya. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti, semoga ini bermanfaat untuk kepentingan calon guru penggerak yang bersangkutan, kemudian juga berimbas kepada nilai positif SMA 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya. Semoga tetap mendukung saya dan semoga pendidikan saya dan dukungan dari teman-teman kepala sekolah yang sangat berarti supaya pendidikan saya ini berjalan lancar, membuahkan hasil yang baik, tidak hanya untuk saya, semoga juga untuk sekolah nantinya ada perubahan, bisa penerapan ilmu baru yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Pak, saya mulai untuk materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga tetap semangat. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 untuk pendidikan calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali yang harusnya waktu untuk senggang kosong tidak ngajar, tapi harus saya minta waktunya ke sini untuk sama-sama kita memahami tentang penerapan budaya positif. Yang pertama langsung saja, Bapak Ibu tolong setuju atau tidak dengan pernyataan yang satu. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Hukuman yang tidak menyenangkan akan dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Bu Hayati? Tidak ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Pak Baino? Setujukah? Oke. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Apakah ini kira-kira Bapak Ibu setuju? Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Kita lanjutkan. Ini nanti akan terjawab setelah selesai materi kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan 5 materi. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Itu adalah restitusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sekali lagi, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut, sehingga harus ditunjang lingkungan
Yang kedua, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah disiplin yang dijalankan selama ini. Itu yang perlu kita tinjau siang ini. Apakah disiplin-disiplin yang kita terapkan itu sudah menggunakan paradigma stimulus respon atau teori kontrol? Ini yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu, kalau berhubungan dengan disiplin, Bapak Ibu yang terbesit di pemikiran kita apa kira-kira? Kalau kita sudah bicara disiplin, apa Bu kira-kira? Mengikuti aturan yang sudah diterapkan atau disetujui dan disepakati sebelumnya. Oke. Terima kasih. Ya, kalau bicara tentang disiplin, maka yang terlintas pertama adalah peraturan. Ya, Bapak Ibu ya. Peraturan yang diterapkan oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu, secara tidak sadar kita itu melakukan ilusi-ilusi tersebut di bawah ini. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu pemikiran kita selama ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ilusi yang empat ini sudah sering kita bawa. Ilusi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sadar atau tidak, ini sudah sering kita lakukan ilusi ini baik di sekolah maupun di rumah kita sebagai seorang orang tua. Mama balik. Benar kan Bapak Ibu? Dengan anak kita sendiri aja kita udah melakukan ilusi ini ya Bapak Ibu ya. Yang keempat ini terutama, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jangan gini, nak jangan gitu, nak jangan gini, nak jangan gitu. Nah Bapak Ibu, kita akan membawa ini sedikit-sedikit, tapi tolong saya mintanya sekarang ikhlas dulu menerima materi saya, insya nanti ada alur yang akan saya bawa ke situ. Ya, kita nah jadi Bapak Ibu diminta untuk kita itu sedikit beralih pandangan dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa yang harus dirubah Bapak Ibu dalam mendidik, dalam menuntun anak-anak kita? Yang pertama, yang pertama realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrol itu menyarankan kita itu harus menganggap realitas kebutuhan kita antar kita itu nggak sama, kan harusnya gitu. Tapi kita masih sering menyamakan kebutuhan, baik anak-anak, siswa terutama ataupun guru. Yang kedua, stimulus orang melihat hal yang sama. Padahal diminta kita itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Setiap anak itu kan punya bawaan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nah itu yang harus kita terapkan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berpikir peraturan yang kita buat itu sudah bagus menurut kita, tapi kita belum melihat pandangan orang lain tentang dunia itu nanti lebih lagi. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang masih sering, saya aja masih sering Bapak Ibu lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal harusnya kita memandangnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan. Benar? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang harus kita ganti. Bapak Ibu, kita aja sebagai guru, kita sebagai guru aja kadang masih menganggap bahwa yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Nah gitu, siswa juga kayak gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, dan kita harus ubah itu menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada rujukan gagal. Nah ini yang diminta kolaborasi dan
Yang terakhir, model berpikir menang kalah sebaiknya diganti dengan model berpikir menang-menang. Maksudnya walaupun anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, kegagalan, tanamkan pada diri mereka bahwa mereka akan menang dan menang. Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah, Bapak Ibu. Tapi merdeka itu bisa memerintah dirinya sendiri. Itu yang namanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara dalam cetakan kelima tahun 2013. Yang selanjutnya, pembelajaran yang kedua ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, kita masih sering memberikan sebuah hukuman, kita masih sering memberikan sebuah penghargaan. Padahal keduanya Bapak Ibu itu dapat mematikan kreativitas siswa. Jangan salah, penghargaan itu bisa membunuh mereka. Sekali kita memberi dia penghargaan, oh baik, untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan bisa pulang lebih dulu, atau untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti ibu kasih hadiah. Anak-anak yang bisa mengerjakan tugas lebih cepat akan saya beri nilai yang lebih. Langsung dijanjikan kayak gitu. Itu sebuah penghargaan. Itu akan mematikan kreativitas anak-anak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya hukuman tadi, penghargaan juga seperti itu. Nah, teori motivasi ini akan kita bahas. Motivasi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, kedua, ketiga. Bapak Ibu, kita sebagai guru coba baca dulu 1, 2, 3. Masih motivasi yang mana yang sering mempengaruhi kita dalam berbuat? Misalnya kita mengajar. Bapak Ibu pilih nomor 1, 2, atau 3. Bu Nurliana 3. Bapak Ibu, kita datang pagi-pagi jam 7.15 kurang dari jam 7.15. Bu Hayati, nomor 1, 2, atau 3? Oh, nomor 1 Bu, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nomor 3. Baik, Pak Paino untuk nomor 1. Datang pagi-pagi untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke. Bapak Ibu, teori motivasi ini nomor 1 dan nomor 2 ini adalah teori secara eksternal yang lahir di luar diri kita. Nah, kita sebagai guru hendaknya untuk menanamkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi itu ekstrinsik Bapak Ibu, yang lahir dari luar diri kita. Saya datang pagi karena tidak mau dihukum. Saya rajin kerja karena saya ingin dapat penghargaan dari kepala sekolah, misalnya kayak gitu. Itu nomor 1 dan nomor 2. Itu motivasi, masih motivasi eksternal. Hendaknya kita itu melakukan sesuatu itu karena yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan yang menghargai nilai sendiri. Nah, sekarang saya memperkenalkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu setuju sama hukuman apa setuju sama konsekuensi? Kalau saya langsung tanya setuju sama restitusi, nanti Bapak Ibu belum ngerti nih restitusi apa. Nanti kita di belakang. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang sering kita lakukan? Hukuman. Hukuman tadi. Bu Isin, hukuman. Bu Lia, selama ini konsekuensi. Bu Lilis, sudah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu gimana? Kalau hukuman itu gimana? Kalau hukuman itu munculnya secara dadakan kan? Misalnya putih, misalnya anak kita ada Alvin,
putih, itu hukuman kan? Disuruh lepas sepatu. Kalau konsekuensi itu sudah di awal sudah kita bicarakan terlebih dahulu. Misal pelajaran sejarah miskin. Nah, di awal sekali di awal tahun pelajaran kita udah ada kesepakatan. Nanti yang terlambat pembelajaran ibu, misalnya nyanyi dulu, misalnya miskin ya, nyanyi dulu di depan kelas, itu konsekuensi. Kalau hukuman, dia sifatnya mendadak, saat terjadi dia langsung kasih vonis, mau secara verbal atau secara fisik, itu hukuman. Nah Bapak Ibu, kita baca yang restitusi. Kalau restitusi itu apa? Ini yang disarankan sekarang restitusi lagi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi udah bagus, tapi itu jangkanya jangka pendek. Nanti ganti guru sejarah, di kelas 12, ganti guru sejarah, karena gak ada konsekuensi di awal, disiplinnya hilang, budaya positifnya hilang, bolos lagi dia. Nah restitusi ini yang ditawarkan sekarang. Jadi dalam restitusi itu kita menawarkan anak-anak yang memecahkan masalah ketika mereka melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan keyakinan kelas. Berat memang Bapak Ibu. Saya udah jalankan ini sama anak saya sendiri yang namanya Alvin misalnya. Saya udah jalankan segitiga restitusi berkali-kali, masih berulang dengan kesalahan yang sama. Tapi inilah sebuah usaha dan nanti akan terjawab di coaching. Makanya Bapak Ibu kalau bisa ikut semua pendidikan guru penggerak. Nanti kita akan tersentuh nanti ke belakang. Nah ini dia Pak Bu, kenapa anak-anak melakukan kesalahan? Karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya mereka sendiri. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup Bapak Ibu ini berhubungan dengan kebutuhan secara fisik, makan, sandang, pangan, papan, misalnya kayak gitu. Ini mereka tidak akan bisa ke sekolah kalau mereka misalnya sakit. Mereka tidak bisa ke sekolah kalau mereka misalnya keadaan banjir, misalnya kayak gitu. Mereka tidak akan mampu belajar dengan baik ketika dia lapar. Ini bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar anak itu kan beda-beda. Sekarang yang nomor 2, Bapak Ibu bisa saya contohkan misalnya anak Bu Isin siapa? Si Andika 11.7. Oh Bandi misalnya. Bandi, Bapak Ibu, misalnya anak tersebut dicuekin. Semakin dicuekin, si Bandi ternyata semakin buat masalah. Tapi kalau kita, ayo kakak, misalnya gitu, kita mau ada ini, kita mau ayo kita coba kita, karena dia punya, ternyata dia punya kebutuhan kasih sayang, love and belonging, merasa diterima dulu. Ada anak itu yang tidak merasa tidak diterima di kelasnya, benar kan? Karena dia udah sering kesebut, karena dia udah sering berkasus, sehingga kebutuhan kasih sayang dia tidak terpenuhi. Ini kita memang sedikit jelimet, tapi yang harus kita meneliti untuk anak-anak yang dalam taraf sering melakukan kesalahan, kita tengok kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Yang ketiga, kebebasan. Bu Lilis misal, materinya seni tari. Anak tersebut gak bisa nari Bu Lilis. Anak itu merasa terkekang, dia harus nari, padahal dia gak bisa nari. Maka kita akan melihat kebutuhan kebebasan ini ternyata belum terpenuhi. Makanya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu perlu. Ini kita kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Metode dalam kita ngajar itu harus bervariasi yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar mereka, minat, bakat, potensi
yang jiwa pemimpinnya udah tumbuh. Jangankan siswa, kita di antara guruan aja ada kan yang mau terlihat oh saya gitu, pasti ada. Kebutuhan yang kelima, penguasaan. Orang-orang yang seperti ini dia adalah orang yang perfeksionis. Ketika pekerjaannya tidak berhasil, maka dia akan galau. Ketika pekerjaannya tidak berhasil, maka dia akan gelisah, gundah. Ada anak-anak yang seperti itu kan? Jadi memang ada yang merasa bahwa dia itu harus perfect karena juga pemimpinnya dia itu ada. Nah ini yang harus kita penuhi juga. Beri kesempatan ia menjadi mungkin pemimpin kelompok kecil, atau nanti dia dijadikan sebagai tutor sebaya di kelas. Itu yang harus kita penuhi, dimunculkan. Nah sekarang kita ke materi yang keempat, itu tentang posisi kontrol guru. Bapak Ibu kalau saya tanya 1, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu yang posisi yang berapa? Semua harus menjawab ini bergiliran. Posisi kontrol guru, yang pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kedua iya, maksudnya membuat kontrol guru. Iya, kita mengatakan ke anak tersebut. Kemudian posisi itu bisa tinggal mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? Ya, ya, teman, keempat pemantau, kelima manajer. Saya tanya dulu, kalau saya tanya ini, Bapak Ibu yang bisa ini? Saya ingin jadi satu manajer. Manajer juga. Kalau saya teman. Teman, jadi nggak bisa. Kalau saya kayak teman. Teman, Juliana. Teman sama penghukum. Teman sama penghukum. Ya, ini. Saya itu tergantung dari moodnya. Kadang-kadang ya menghukum dari semua 5 itu lengkap saya. Pernah semua. Tapi yang ini yang sering itu memantau. Saya lihat dulu, saya pantau dulu anaknya bagaimana. Kalau nggak ada perubahan ya saya akan. Maksudnya ketika ada anak melakukan kesalahan, ibu jadi pemantau, gitu. Mantau. Ada ibu mikir, saya mikir, ada tambahan. Ya. Ibu biasanya langsung ke posisi mana? Saya pantau, kemudian saya nasihati, saya beri tindakan macam itu. Nomor berapa Bu jadi pemantau? Ya, Adi. Jujur Pak. Penghukum. 1. Pemantau. Pemantau. Manur Saleh. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Nomor 2 teman pemantau. Teman. Bapak Ibu untuk menjawab mana yang lebih cocok harusnya kita simak video berikut ini ya. Bapak Ibu kita sama-sama simak. Jangan ketawa dari WC. Saya
kelas ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang. Bu Hayati sudah jalan nomor 5 benar? Ya, Bapak Ibu, kita lihat dari kasusnya Naren yang terlambat. Dengan 5 ekspresi, manggilnya tadi memang sama ya kayaknya, Naren gitu. Itu kayaknya sama dari yang video pemantau kontrol 1 sampai kontrol 5 kayaknya sama. Hanya penanganannya setelah itu yang berbeda-beda. Papa Inal tadi jadi teman. Mungkin tadi dia agak lebih di situ kali ya. Ya ampun Naren. Mungkin nggak kayak seperti kayak gitu. Tapi posisi-posisi tadi yang paling tepat, yang mana Bu Istin tadi ternyata harusnya Bu Istin tadi yang paling tepat pemantau. Papa Ino
manajer. Bu Hayati dari awal sudah manajer. Kita lihat, Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan ada pada kita adalah sebagai manajer, bukan penghukum, bukan juga pembuat merasa bersalah, teman, ataupun pemantau. Karena apa Bapak Ibu kita disarankan untuk pada manajer? Karena kita akan membantu anak memecahkan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Itu yang jadi motivasi internal tadi. Kalau kita baru sebagai pemantau, misalnya nanya, peraturannya apa? Gitu. Konsekuensi kita apa di awal? Itu pemantau. Itu tadi balik lagi, mereka belum meyakini. Kalau bisa, mereka itu timbul dari dalam hatinya, motivasinya. Memang agak sulit sekali dan berat sekali, harus bersabar menangani kasus menggunakan restitusi. Tapi itulah tanggung jawab kita Bapak Ibu bersama. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, di kelas sudah ada, ini sebagian wali kelas, sudah ada keyakinan kelas? Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Bu Nerliana? Atau masih peraturan kelas? Yang ditempel, peraturan. Bu Lilis? Peraturan. Bu Hayati? Kesepakatan. Sudah kesepakatan ya? Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan sekolah atau kelas? Kenapa enggak peraturan saja? Sekarang kita bicara urgensi. Keyakinan itu adalah meyakini nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan itu yang bagus apa yang baik? Bu? Yang bagus, bukan yang tidak baik ya. Ya, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dianggap baik untuk mendukung kenyamanan di kelas. Kan seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang Ibu sampaikan tadi, Bu, kesepakatan itu sudah keyakinan, hanya mungkin nanti bahasanya. Tapi kalau peraturan, Bapak Ibu mohon besok setelah ini ganti dengan keyakinan. Yang masih peraturan-peraturan tolong diganti dengan keyakinan. Nanti saya akan lihatkan contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12 IPA 2. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bukan peraturan yang panjang kali lebar. Siswa tidak boleh menggunakan atribut yang tidak sesuai peraturan sekolah. Itu masih peraturan panjang Bapak. Siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Siswa harus melaksanakan tugas piket dengan tepat, dengan tertib, misalnya kayak gitu. Itu masih peraturan, tidak mudah diingat. Tapi kalau keyakinan itu yang diminta adalah nilai-nilai kebajikannya saja yang ditulis. Contohnya seperti apa nanti saya lihatkan. Nah, ini tahapannya dulu. Saya jelaskan tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu kalau peraturan kan biasanya ujuk-ujuk udah di print sama perangkat kelas, ya, atau sekolah misalnya gitu. Padahal seharusnya keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Diskusi bareng-bareng, semua mengeluarkan pendapat untuk nantinya dirincikan ke keyakinan kelas. Bukan nulis peraturan atau wali kelas nulis peraturannya gini 10/6, nggak boleh kayak gitu. Kita diminta untuk mendiskusikannya dulu. Anak-anak dulu mencurahkan pendapatnya tentang apa yang disepakati bersama di kelas. Kalau idenya dari mereka, insya Allah mereka akan ingat dan mereka ingin itu dijalankan dengan baik. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Disuruh tulis semua suruh tulis pendapatnya masing-masing. Mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Bapak Ibu dalam keyakinan kelas diminta untuk tidak ada kata tidak boleh, jangan, itu nggak boleh lagi kalau di keyakinan kelas. Misalnya,
Ya, misalnya gini, tidak boleh berbicara tidak sopan kepada guru, misalnya 1. 2, harus menghargai pendapat teman yang sedang presentasi, misalnya kayak gitu. Harus misalnya apa lagi ya, misalnya masuk tepat waktu saat guru ngajar atau tidak boleh terlambat ketika guru ngajar. Itu masih dalam satu payung, yaitu nilai kebajikan yang diyakini apa kira-kira? Saling menghormati. Itu cukup itunya aja yang ditulis, saling menghormati. Nanti anak-anak akan bisa merincikannya. Jadi dari ide-ide tadi yang banyak tadi, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus membuang bekas makannya ke kotak sampah, apalagi harus lepas sepatu saat masuk kelas. Itu semua kan satu payungnya adalah kebersihan. Itunya saja yang ditulis. Ini ada dokumentasi saya tadi, tolong Bapak Pak Adi. Dokumentasi saya saat menyusun keyakinan kelas di 12 IPA 2. Yang pertama saya menjelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini aja kembali ke Bapak. Ini awal pengantar kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Nah setelah itu ada diminta siswa untuk mengeluarkan semua pendapatnya, ya. Tidak boleh merokok di sini. Ini ketika mereka menuliskan curahan ide atau gagasan yang ingin mereka tuliskan di keyakinan kelas. Setelah itu mereka menempel hasil tadi di kertas sticky note tadi, ditempel di papan tulis semua Bapak Ibu. Ini curahan hati mereka semua, pada akhirnya sudah tertempel semua seperti ini. Setelah itu kita telaah yang kalimat-kalimat tadi yang masih negatif kita jadikan kalimat positif. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang tanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan orang lain. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu, itu tadi 3 tahapan sudah tercermin semua di situ. Nah, Bapak Ibu, memang apa ya? Untuk menjadi manusia yang sabar itu kan, ya kadang-kadang untuk istrinya, apalagi kita ini di rumah sudah apa? Sudah jenuh, banyak kerjaan, banyak tanggungan, ya Pak? Ibu ya, apalagi penyangsuran, jangan ada yang Ibu.
seperti ini Bapak Ibu, menyelesaikan masalah anak-anak ini kalau bisa menggunakan segitiga restitusi, bukan penghukum lagi Pak Nur Salim. Saya yakin kalau Pak Nur Salim jiwanya ini banget, saya yakin ya. Bu Hayati, wah, saya yakin bijaksananya bisa menerapkan segitiga restitusi ini dengan mudah. Tapi model-model kayak Gusti, saya tujuan bersama yaitu menciptakan peserta didik yang mempunyai kepribadian sedikit. Saya tampilkan sedikit. Ini ada kasusnya Yana. Yana ini kan wakil ketua kelas Bapak Ibu. Yana ini lumayan mananya. Dia kalau temannya nggak mengikuti peraturan kelas, kemarin belum buat keyakinan kelas, ini Yana ini orangnya cepat marah. Dibentak-bentaknya si Sandi. Nah ini dokumentasi saya menyelesaikan kasus si Yana. Satunya lagi saya kemarin kasus yang saya angkat. Nah ketika menstabilkan identitas, saya tanya, benar gak Yana kamu tadi marah dengan Sandi karena ada yang laporan? Itu menstabilkan identitas. Ini saya putar dikit-dikit karena waktu juga sudah. Ini validasi tindakan yang salah. Itu saya tanya keyakinan, saya tanya alasannya. Pasti punya alasan Yana kamu sampai gebrak meja sama si Sandi. Katanya si Sandi ini sudah sangat sering Bu, sangat sering sekali melakukan kesalahan tersebut kayak itu. Akhirnya dia marah seperti itu, akhirnya kesal sekali sama si Sandi. Yang ketiga, saya tanya keyakinan, sesuai nggak dengan keyakinan? Karena setelah kejadian tersebut saya sempat buat keyakinan kelas di kelas saya tanya, sesuai nggak dengan keyakinan kita untuk saling menghormati? Tidak Bu, tidak sesuai. Akhirnya dia menyadari dan dia berusaha katanya akan mengontrol emosinya terlebih tinggi. Nah Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini umpan balisnya dari siswa saya. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Tim untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati sesama teman. Itu tadi adalah jalan keluar pemecahan masalah dari Yana sendiri, bukan saya. Nah, Bapak Ibu, saya minta ada pertanyaan atau ada sesuatu dari jalan nanti, monggo diungkapkan. Kita 5 menit aja jadilah, nggak sampai 5 menit. Yang penting kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu diungkapkan hari ini setelah materi yang saya paparkan tadi. Atau apa yang terngiang dan diingat-ingat hari ini dari pemaparan sesi yang apa itu, atau masih ada sesuatu yang ingin diklarifikasi dari Terima kasih Bu. ya. Ini aja. Tadi yang disampaikan intinya adalah kita diminta menjadi manajer dalam posisi kita sebagai guru. Yang saya sampaikan ini, tips yang paling mudah digunakan karena selama ini kalau anak menghukum anak atau apa yang dilakukan seperti itu. Karena yang disampaikan tadi kesabaran itu kan nggak sehebat orang-orang yang ada di guru hebat yang di sana. Terima kasih. Ada lagi pusat lagi Pak? Terima kasih dari untuk tadi sudah melihat modul menonton. Untuk saya, insya Allah nanti sebenarnya saya sudah banyak membuat keyakinan kelas Bu. Sebenarnya di mapel per mapel saya itu di kelas.
seperti memang ada kata-kata yang lebih menghukum gitu. Tetapi alhamdulillah nanti insya Allah nanti diperbarui lagi tentang keyakinan kelasnya di mapel saya di geografi. Oke, saya tanggapi yang pertama dari Pak Maino ya. Pak Maino tadi apa trik khususnya untuk bisa kita sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bapak Ibu, triknya ada di duduk penggerak. Pak Maino mau kontes. Bapak Ibu kita buka hati terlebih dahulu tentunya. Yang pertama, jangan tolak dulu ketika ada yang masuk. Ilmu-ilmu ini banyak sekali, di PMM juga tersedia dengan banyak. Kita buka hati kita dulu, jangan tolak mentah-mentah dulu. Itu trik khususnya. Nanti setelah itu di dalamnya itu diajarkan bagaimana cara. Saya sendiri belum selesai semua topik, Bapak Ibu, baru 10, 12 ya topik yang saya lihat di PMM. Karena sekarang nambah lagi topiknya, nambah lagi. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita meluangkan waktu, tapi jangan di-skip ya. Videonya jangan digeser, asal selesai. Karena dari video itulah Bapak Ibu ternyata banyak trik-trik khususnya. Saya kalau sudah materi, saya sudah mau kering. Tapi penerapan saya di kelas itu memang masih belum sempurna. Nah, untuk manajer tadi Pak Maino, apalagi model-modelnya kayak saya yang suka jerit-jerit awalnya sama seperti Bu Susi, misalnya itu, segala macam, itu memang saya juga seperti itu tadinya, walaupun gak selalu. Triknya belajar banyak sabar, Pak. Saya sekarang lebih banyak nyebut lah kata puisi, angel kata puisi gitu, nggak menghadapi siswa-siswa yang kayak gitu. Apalagi sudah kita keadaannya piket, banyak kerjaan, banyak siswa bolos dan segala macam, maka kontrol diri kita memang paling penting di situ. Tapi yakin Bapak Ibu guru hebat. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Silakan Ibu Yana. Apa kabar Yana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Yana, tadi Ibu tuh sempat dengar dari guru-guru bahwa Yana tadi bertengkar sama Sandi. Ya Bu, saya bertengkar dengan Sandi. Habisnya saya kesal Bu. Kesal kenapa? Karena Sandi melanggar peraturan di dalam kelas dengan memasukkan sepatu. Oh, jadi Sandi memasukkan sepatunya di dalam kelas. Oke, wajar ya kalau kamu marah karena memang tugas kamu sebagai wakil ketua kelas. Terus apa yang kamu lakukan tadi sama Sandi? Saya marah-marah sampai gebrak meja Bu. Oh, sampai gebrak meja. Oke lah, pasti kamu berbuat seperti itu tuh ada alasannya kan? Ya, alasannya karena Sandi sering memasukkan sepatu di dalam kelas. Sudah sering ya? Iya. Oke, wajar. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya memukul atau sampai kontak fisik langsung sama dia. Tapi coba kita pikirkan bersama, apakah perbuatan Yana tadi marah sama Sandi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Bu, tindakan saya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Oke, keyakinan kelas apa yang kamu langgar hari ini kira-kira? Saling menghargai. Saling menghargai ya. Jadi Yana tadi tidak saling menghargai dan menghormati ya. Oke, kira-kira nih setelah ini kalau Yana itu meyakini itu tidak sesuai, setelah ini kira-kira Yana mau berusaha seperti apa untuk tidak lagi seperti ini? Saya akan berusaha lebih sabar dalam menghadapi teman-teman yang bertindak melanggar kesepakatan di dalam kelas. Baik, saya sangat menghargai tindakan Yana. Semoga Yana bisa lebih sabar dengan teman-teman ya, biar apa ya, di kelas itu terciptalah keadaan yang nyaman, menyenangkan. Apa-apa itu dikomunikasikannya dengan baik ya, dengan cara baik-baik dulu. Jadi harus lebih sabar ya Yana ya. Terima kasih Yana, tolong jangan diulangi lagi yang kayak gini. Pokoknya berusaha mengendalikan diri. Oke? Iya, semoga ini dapat Yana praktekkan nanti ke depannya. Oke, terima kasih Yana, kembali ke kelas ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Anak-anak, hari ini sebelum kita mengadakan melakukan pembelajaran melanjutkan materi kita, Ibu ingin ngajak kalian bersama-sama kita membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Oke. Sekarang saya tanya, ada belum yang pernah dengar keyakinan kelas? Ada? Selama ini yang kita tahu apa yang ada di kelas itu? Peraturan. Apa lagi? Biasanya tata tertib. Oke. Nah, hari ini kita akan mencoba mengganti itu dengan sebuah keyakinan. Bagaimana keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja, Bu? Oke, peraturan kelas biasanya datang ujuk-ujuk ditempel oleh perangkat kelas. Tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh ribut, harus datang tepat waktu dan segala macam, gitu kan? Oke, coba sebutkan salah satu peraturan yang datangnya dari hati kalian. Ada yang belum? Apa? Coba. Datangnya dari hati kalian itu sudah sesuai dengan apa yang kalian yakini. Coba, Mak, sebutkan salah satu saja. Sebutkan. Ica. Oh, datang tepat waktu. Oke. Tidak memakai sepatu saat di kelas. Boleh. Ya, Evali. Tidak boleh merokok di sekolah. Oke. Apakah itu sudah sama-sama kita yakini? Apakah semuanya peraturan-peraturan tersebut sudah kita yakini? Ada yang belum? Ya, itu datangnya dari peraturan, belum keyakinan dari dalam hati. Nah, hari ini saya ingin ngajak kelas ini sama-sama buat sebuah keyakinan kelas yang sama-sama kita buat, bareng-bareng kita buatnya. Enggak dari ibu saja, enggak dari guru saja, enggak dari pihak sekolah saja. Jadi kira-kira apa yang perlu kita sepakati bersama? Hari ini tahapannya akan kita lalui. Yang pertama yaitu kalian mencurahkan pendapat dulu di kertas sticky note. Apa yang kira-kira kalian perlukan untuk kelancaran sekolah supaya kelas sekolah ini menjadi tertib, aman, nyaman, menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk kita semua. Ya, jadi hari ini saya bagikan, silakan nanti ditulis, kemukakan pendapat kalian terlebih dahulu. Kasih nama ya bawahnya. Oke, terima kasih sudah mencurahkan pendapatnya semua. Sekarang mau ibu baca satu-satu ya. Kita lihat ini. Oh iya, silakan. Setiapani. Yang tadi kenapa? Salah. Oh, tidak dari hati. Ini sudah dari hati ya? Oke, saya baca. Yang pertama punya Setiapani yang saya baca. Jangan tidur di kelas, tidak memakai sepatu di kelas, tidak boleh memakan lipstick, tidak mojok di kelas. Jangan sering mengajak teman ke WC. Ini siapa ya? Gak apa-apa. Tidak boleh memakai sepatu di kelas, membuat literasi. Jika tidak membuat diberi sanksi. Ketika di dalam kelas mengadakan presentasi, diharapkan teman-teman bersikap tenang dan memperhatikan teman. Oke, saya baca lagi. Tidak melakukan bullying. Tindakan tegas pada siswi yang berpenampilan make up-nya tebal. Wow. Tidak ada bolos, satu kelas harus akur. Sediakan fasilitas kelas yang memadai. Ini sarana prasarana ya. Pojok baca bukan untuk dijadikan tempat tidur. Oke.
Oke, anak-anakku perhatikan. Jadi setelah kita sepakati bersama nilai keyakinan ini yang sudah kita yakini bersama dan harap untuk dilakukan dengan baik. Hari ini sebagai simbolisnya kita sudah menyetujui semua, kita mau cap jempol diikuti dengan nama kalian. Silakan maju persatu, dimulai dari yang ini dulu, yang nempel dulu. Silakan. Jempol. Terus diikuti dengan nama. Silakan. Pakai spidol gimana sini? Ngadepnya dari sini, Dek. Pani ya dari sebelah sini. Pani dari sebelah sini. Ya. Ya. Sabar. Tep. Langsung tulis namamu. Pani gitu. Pani apa Tio, Bu? Tio lah. Oh Tio. Biasa panggilannya apa? Ya. Nanti yang kayaknya di meja aja. Muhammad Salman. Silakan atau pakai spidol itu. Spidolnya bisa. Kayaknya penanya jangan nama panggilan enggak apa-apa kan? Iya. Iya. Saya biasa dipanggil Ronaldo. Jadi ini makanan ikan. Pelet. Oh. Kasih nama, ini pakai spidol. Yayat. Yadi. Yang sini boleh. Oke, lanjut. Ya coba dulu selesai nanti taruh di atas meja, Bro. Salin. Lurus apa miring? Jadi silakan namanya bisa ditulis. Oke, kali ini kita bergantian ya. Marilah masa berganti.